Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 10 yang beranggota saya sendiri, Auriel, Muna, Najwa, Wahyu, dan Bari. Nah, di sini kami akan membahas tentang JavaScript, yang dimana JavaScript ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan web. JavaScript bukan hanya sekedar bahasa pemrograman biasa, tetapi juga merupakan teknologi inti dalam pengembangan website modern, yang dimana memungkinkan kita untuk menciptakan halaman web yang interaktif dan dinamis. JavaScript pertama kali diciptakan oleh Brent H. pada tahun 1995. Dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. JavaScript digunakan di berbagai tempat, mulai dari pengembangan aplikasi web, aplikasi seluler, hingga pengembangan server. Namun, meskipun sangat kuat dan fleksibel, banyak pemula merasa sedikit terintimidasi dengan JavaScript. Tetapi jangan khawatir, dalam video ini kita akan memecah menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Mari kita mulai dengan penjelasan umum tentang JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien, yaitu di dalam browser pengguna. Ini artinya, JavaScript memungkinkan kita untuk membuat fungsi yang berjalan langsung di dalam browser, tanpa harus meminta server untuk memproses setiap permintaan. Sebagai contoh, JavaScript memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti memvalidasi form input pengguna, mengubah konten halaman secara dinamis tanpa memotong ulang halaman, menangani peristiwa pengguna seperti klik tombol, geser layar, atau input data. JavaScript juga digunakan untuk membangun aplikasi web modern, framework, dan pustaka seperti React, Angular, dan Vue.js. Semuanya menggunakan JavaScript untuk membangun aplikasi web yang cepat dan responsif. Untuk mulai bekerja dengan JavaScript, kita memerlukan beberapa tools atau alat untuk menulis dan menguji kode kita. Berikut adalah beberapa alat utama yang biasanya digunakan oleh para pengembang JavaScript. Yang pertama adalah editor kode. Salah satu editor kode yang paling populer adalah Visual Studio Code atau VS Code. Editor ini memberikan banyak fitur seperti auto-completion, debugging, dan banyak ekstensi yang dapat membantu Anda menulis kode dengan lebih efisien. Selain itu, ada juga editor lain seperti Sublime Text dan Atom. Lalu yang kedua ada Browser Developer Tools. Setiap browser modern seperti Chrome ataupun Firefox itu dilengkapi dengan alat pengembang yang memungkinkan Anda untuk menguji dan mendebug kode JavaScript langsung di dalam browser. Alat ini memungkinkan Anda melihat error, mengubah elemen DOM, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga ada Node.js atau untuk biasanya server side JavaScript. Selain dijalankan di browser, JavaScript ini juga bisa dijalankan di server menggunakan Node.js. Dengan Node.js, Anda bisa membuat aplikasi backend menggunakan JavaScript. Lalu yang keempat ada browser extensions dan DevTools. Beberapa ekstensi browser itu seperti React Developer Tools juga sangat berguna untuk memeriksa status aplikasi JavaScript yang lebih kompleks. Oke, setelah kita tadi sudah membahas panjang terkait JavaScript, dari pengenalan JavaScript sampai penjelasan JavaScript secara umum dan isi-isi tools dari JavaScript, sekarang saya akan masuk ke dalam materi tahapan-tahapan penggunaan apa saja yang ada dalam JavaScript. Oke, pertama yang kita perlukan di sini, JavaScript itu kita bisa running dalam Visual Studio Code atau softwarenya itu Visual Studio Code.
dimana kita bisa dapatkan di browser kalian, mau kalian pakai Google ataupun Mozilla itu terserah kalian, dan ketikkan saja Visual Studio Code. Di sini kita akan buka linknya. Nah, di sini ada pilihan download for Windows. Kalian bisa download dulu Visual Studio Code-nya dan kalian bisa install di laptop kalian masing-masing. Setelah kalian install, kita ini close dulu. Aku pengen kalian bikin folder baru untuk kita belajar JavaScript. Bikin aja tulisannya latihan JavaScript. Setelah ini dibikin, klik view, show, dan juga kalian pastikan file name extension ini dicentang, karena kalau tidak dicentang nanti file yang akan kita bikin ini nggak ke detect atau nggak agak error gitu. Nah, setelah itu kita bikin new, pencet yang text document, tulis index titik HTML. Ini kalian enter. Nanti kalau ada pilihan kayak gini kalian tinggal pencet yes. Oke, ini kita minimize dulu. Setelah tadi kita udah install Visual Studio Code-nya, kita buka dulu Visual Studio Code-nya, di pencet Windows, Visual Studio Code. Nah, dari sini kita akan ada tampilan kayak gini. Tampilan seperti ini tuh kita langsung pencet aja yang di sini. Kan nanti ada tulisan nih no folder open. Kita pencet dan kita drag file yang udah kita buat tadi ke dalam situ. Taruh di sini. Nah, setelah ini sudah kita bikin, kita coba tahapan pertama yaitu coding JavaScript-nya dengan tag HTML yang namanya script juga. Script. Di sini kita enter. Color. Okay, word. Di sini tuh, ada tanda petik atau disebut juga string, dimana itu kayak nge-save tulisan kita gitu. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Caranya kita itu nge-save-nya pencet dengan Ctrl S. Setelah tersave, kita kembali ke sini dan kita coba double klik, kita buka aja ini. Ini langkah pertama, berarti pemrograman JavaScript kita udah benar nih, udah berhasil. Oke, setelah kita tahu kalau misalnya tadi JavaScript kita tuh udah berjalan dengan baik, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Jadi sebenarnya JavaScript itu kan terintegrasi dalam HTML, yang dimana kita bisa memanggil JavaScript itu dengan dua cara. Yang cara pertama itu kita bisa memanggil JavaScript itu di dalam di HTML itu sendiri, atau enggak yang disebut juga dengan internal JavaScript, atau enggak kita bisa panggil JavaScript itu di luar HTML dengan bikin misalnya kayak file baru, misalnya gini, new text file, atau yang disebut juga external JavaScript. Nah, di sekarang ini kita akan mencoba memakai JavaScript di dalam HTML-nya langsung atau internal JavaScript. Di sini kita ketik yang tadi kita hapus aja dulu yang awal karena itu hanya percobaan yang ngecek kalau misalnya JavaScript kita itu berjalan dengan lancar. Lalu kita tuliskan di sini HTML.
Oke, kita enter. Baru kita di sini tulis head, karena di dalam HTML tuh sudah pasti ada head, body. Nah, di dalam body inilah kita memasukkan JavaScript itu teman-teman, dengan cara mengetikkan script. Kita enter, buka kurung, Nah, kita enter, baru kita tulis alert, buka kurung, tanda petik atau quotes, atau yang disebut juga dengan string. Kita coba tulis hey world. Jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma. Di headnya kita isi dengan title mungkin ya, biar nggak terlalu kosong. Nanti kita demokan bagaimana kalau misalnya di running, kalau kita isi dengan title. Misalnya title. Di sini kita tulis aja misalnya pakai nama kalian. Misalnya kalau nama saya Wahyu Taruli S. Nggak usah pakai S, Wahyu Taruli gini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita coba running dengan kita save dulu. Dan kita kembali ke HTML yang tadi. Mana ya? Ini kita buka. Nih, kalau kita lihat dari sini, ini yang disebut juga dengan internal JavaScript. Alertnya kita sudah masuk hey world di sini, dan title-nya kita sudah masukkan dan muncul di sini. Ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke coba eksternal JavaScript-nya ya teman-teman. Nah, tadi setelah kita sudah ngecek internal JavaScript kita sudah berhasil, sekarang kita akan beralih ke eksternal JavaScript. Nah, di sini langkah pertama yang kita ini kita hapus aja dulu yang script ini, bagian yang ini aja. Dan kita akan memanggil JavaScript itu dari file yang berbeda dengan cara kayak gini. Kita klik aja new file, kita ketik di sini main.js, atau main itu yang disebut juga utama, kita enter. Ya, kita akan mencoba memanggil JavaScript-nya di HTML ini dengan cara, di body ini kita isi dengan script. Nah, kuncinya di sini. Ini kan ada kayak tanda lebih dari dan kurang dari. Kita cara memanggilnya itu masukkan, kita akan ketik kodenya di sini, di dalam sini. Nih, kita spasi dulu. Kita tulis src atau source main.js. Ini kita enter. Tak. Baru di atas sini kita bisa aja kayak kita tulis biar nggak kosong-kosong banget. Kita tulis apa ya? Satu. Belajar JavaScript. Belajar JavaScript. Di sini kita jangan lupa ditutup ininya. Dan kita coba save. Baru setelah kita save, kita coba balik ke sini, ke ini, baru kita coba reload. Nah, di sini sudah ada. Kita coba samakan. Untuk title Wahyu Taruli, di sini adalah titlenya. Dan H1 itu kita untuk menampilkan ini guys, tulisan di dalam HTML-nya ini dengan pakai kode H1.
kita nggak perlu tanda petik lagi ya di sini karena sudah ada langsung bawaan dari sininya guys. Jadi kita nggak perlu lagi tanda petik karena udah langsung ditutup dan disimpan tanpa harus kita type string gitu. Dan script source ini kita tadi dengan cara eksternal JavaScript, berarti ini berhasil karena kita berhasil memanggil JavaScript yang udah kita bikin tadi ke dalam HTML dengan cara src sama dengan main.js. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan prom atau let atau juga di alert dalam sebuah JavaScript. Misalnya dalam studi kasus ini kita akan membuat sebuah pertanyaan kepada user, contohnya berapa umur Anda. Langkah pertama itu kita tuliskan dulu let. Let ini membiarkan user itu bebas mengisi jawaban mereka dalam pertanyaan yang akan kita buat. Let. Baru kita tambah usia sama dengan prom. Prom ini adalah yang membuat nanti di link tersebut atau di HTML tersebut itu muncul sebuah kayak pop-up pertanyaan gitu untuk para usernya. Kita di sini buka kurung untuk mengisi pertanyaan berapa usia Anda. Dan kita di bawahnya enter, kita pencet alert. Alert ini untuk memberitahu usernya bahwa segini loh umur yang Anda sudah masukkan tadi, misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gini, alert, baru itu usia Anda, kita jangan lupa stringnya, tanda petik, usia Anda adalah di sini kita tambahkan ini yang ini kita tambahkan di sini usia. Jadi let ini tadi kita membiarkan usernya itu mengisi angka dalam pertanyaan yang kita akan buat. Pertanyaannya itu dalam bentuk prompt. Ini memunculkan kayak pop up untuk pertanyaan yang kita buat, yaitu berapa usia Anda. Alert itu seperti kayak memberitahu bahwa usia yang tadi user sudah isi itu bakal terpop up. Nah, kita coba running aja. Kita save dulu, baru kita balik ke ini. Ini tadi prompt, bentuk prompt ini bakal terbuka seperti ini. Berapa usia Anda? Coba kita tes kayak 45. Kita oke. Dan ini adalah bentuk alert. Dia akan memberitahu user bahwa usia Anda adalah 45. Seperti itu. Dikarenakan kita sudah pakai di sini main.js, yaitu eksternal JavaScript, kita nggak perlu lagi menambahkan alert karena kita sudah pakai di sini ya. Mana ini? Main.js ini. src ini atau source JavaScript. Kalau kita mau menambahkan alert bisa aja, cuman nggak perlu di sini lagi. Kita tambahkannya di main.js-nya aja. Coba kita tambahkan alert. Kita buka kurung, ho. Baru kita jangan lupa tutup kurung. Tutup kalimat dengan pakai tanda titik koma. Baru kita save. Coba kita reload. Nah, dia bakal manggil dari JavaScript yang sebelumnya. Dengan ini kita bisa bilang kalau misalnya eksternal JavaScript kita itu berhasil, guys. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus bagaimana penerapan JavaScript dalam kita membuat sebuah HTML atau yang hitung-hitungan, HTML hitung-hitungan, bukan kalkulator, cuman ini sebuah penjumlahan gitu.
Dalam kasus ini kita itu bisa dapat skripnya dari Google ataupun dari ChatGPT. Karena menurut saya kita sebagai anak administrasi bisnis susah sekali untuk membuat skrip-skrip kayak gini. Dan saya pun jujur kurang mengerti. Tapi saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada dalam skrip itu nanti. Jadi kita tulis dulu di awal mungkin HTML. Yang kita tahu di awal tuh HTML pasti ada body dan juga ada head gitu-gitu. Cuman di sini kita karena ada yang pilihan ini HTML.5 itu langsung dibikinkan sama mereka begini. Bakal ada head body-nya. Karena saya tadi udah dapat skripnya dari ChatGPT, maka akan kita coba ini. Yang atas form ID kita masukkan di body, selalu di body, dan kita enter. Lalu kita masukkan skripnya, script ini kita enter. Kita enter, baru kita copy yang bawah. Ini kayak rumusnya, lalu kita paste di bagian tengah sini. Setelah itu kita save dulu dan kita coba running. Setelah itu baru saya jelaskan. Misalnya 1 tambah 1, hitung, nih hasilnya bakal keluar 2. Oke, kita bahas tentang isi dari yang ini. Yang perlu di highlight itu yang ini guys, yang klik. Waktu kita klik pakai kode one click, dia akan menjalankan sebuah rumus, yaitu calculate sum, yang dimana calculate sum itu kalau dalam script yang bawah ini nih ada tulisan const number 1. Const number 1 itu dimana kita memasukkan tadi yang ini angka berapapun di sini. Const itu maksudnya kayak konstanta gitu ya, di sini. Lalu di yang ini number 2 ini berapapun angka yang kita masukkan di sini. Habis itu sum ini sama dengan bagian yang number 1 ditambah bagian number 2. Hasilnya itu dapat result yang ini, hasil plus sum. Hasil ini nanti keluarnya di sini guys, yang ini. Sum itu rumusnya itu yang tadi. Rumusnya itu dimana kita menambahkan angka-angka yang dimasukkan pada kolom pertama yang ini ditambah dengan angka-angka yang dimasukkan pada kolom kedua. Itu masuknya di yang sum. Sedangkan hasil itu nanti masuknya ke sini, bagian tulisan sini aja. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website lebih interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, pengguna bisa berinteraksi dengan elemen di halaman seperti mengklik tombol, mengubah tampilan gambar, atau menjalankan animasi. Selain digunakan di browser, JavaScript juga bisa dipakai di server menggunakan Node.js, sehingga bisa digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi karena mudah dipelajari dan kompatibel dengan hampir semua platform. JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer dalam pengembangan web modern.